Welcome to Keep Venture. Let's open the maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi di Kids Venture. Adik-adik sudah siap bernyanyi, memuji Tuhan dan belajar firman? Siapa yang sudah siap? Bisa angkat tangannya. Siapa lagi yang udah siap? Good. Mari adik-adik, sekarang kita mau duduk manis, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Hari ini kami kembali berkumpul untuk memuji nama Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik tahu nggak? Ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dari sejak terbitnya matahari sampai pada masuknya. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, hidup itu adalah kesempatan. Mari kita belajar untuk menggunakan hidup kita melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai cerita, kita mau masuk dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh tenang, mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia pasal 37 sampai 39. Adik-adik yang ingin membaca ceritanya boleh membacanya di rumah. Adik-adik, Allah berkata kepada seorang pemuda bernama Yeremia bahwa dia sudah dipilih untuk menjadi seorang nabi. Allah telah mengenal Nabi Yeremia dan mengkhususkan Yeremia untuk menjadi nabi. Yeremia sangat terkejut. Dia berkata kepada Allah bahwa dia masih terlalu muda dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa jadi nabi. Tapi Allah menjawab Nabi Yeremia. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 7 sampai 10, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia sebagai berikut. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia dan berkata, sesungguhnya aku akan menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Adik-adik, menjadi seorang nabi Tuhan merupakan pekerjaan yang sulit bagi Yeremia. Tetapi Tuhan berjanji untuk memimpin dan melindungi dia. Yeremia taat dan tidak pernah melupakan perkataan itu. Meskipun itu berarti dia harus menderita karena dia tahu bahwa dalam keadaan apapun dia dapat mengandalkan Tuhan. Allah menyuruh Yeremia untuk memberitahu orang-orang Yahudi bahwa Tuhan akan mengirim bangsa Babel untuk menghukum mereka karena umat Allah telah sekali lagi menolak untuk melayani Tuhan. Bangsa Israel menjadi marah kepada Yeremia dan tidak mau mendengarkan dia. Mereka tidak percaya bahwa bangsa Babel akan datang dan mengalahkan mereka. Maka adik-adik, benar sesuai perkataan Tuhan. Bangsa Babel datang menguasai Yerusalem. Yeremia sudah memperingatkan bangsa Israel dan benar nantinya Babel akan menyerang kota itu dan membakarnya sampai rata dengan tanah. Setelah berkata-kata, Yeremia bersiap-siap mau meninggalkan kota itu. Bangsa Israel menyebut Yeremia sebagai pengkhianat dan mereka menangkapnya, memukulinya dan melemparkannya ke dalam penjara. Bangsa itu yakin bahwa Yeremia mungkin mata-mata Raja Babel. Tetapi Yeremia tidak berhenti mengatakan kebenaran dan menaati Tuhan. Dia berkata kepada bangsa itu bahwa mereka akan mati jika mereka tetap tinggal di Yerusalem. Tidak lama lagi Yerusalem akan dikuasai oleh Babel dan hanya mereka yang pergi sekarang yang akan hidup. Para tentara Israel mengeluh kepada Raja Zedekia tentang Yeremia. Dia terus menyampaikan kabar buruk, kata mereka kepada raja. Dia tidak memikirkan kebaikan bangsa ini, tidak mengatakan kebenaran. Raja berkata kepada mereka, ya sudah, apa yang mau dilakukan terhadap Yeremia, lakukanlah. Maka para pegawai Raja Zedekia menangkap Yeremia dan menurunkannya ke dalam sebuah sumur yang dalam dan gelap.
dan mereka meninggalkan Yeremia di situ supaya mati kelaparan. Tapi adik-adik, Tuhan menyertai Yeremia. Ada seorang yang bernama Ebed-Melek, seorang pegawai istana, mendengar apa yang terjadi pada Yeremia dan dia langsung menemui raja. Mereka telah melemparkan Yeremia ke sumur yang dalam, Raja. Yeremia akan mati kalau kita tidak mengeluarkannya. Maka raja setuju untuk mengangkat Yeremia dari lubang itu. Maka Ebed-Melek pergi bersama 30 orang dan mereka mengangkat Yeremia, membebaskan dia. Setelah itu Raja Sedekia memanggil Yeremia sang hamba Allah. Sedekia penasaran apa yang harus dia lakukan dan apa yang akan terjadi nantinya kepada Yerusalem. Yeremia berkata, Raja Sedekia, Nebukadnezar Raja Babel akan segera datang. Jika engkau ingin menyelamatkan bangsa ini dan kota Yerusalem, segeralah menyerah, izinkan dia membawamu ke Babel. Engkau akan aman di sana dan Allah berjanji akan membawa umatnya kembali ke negeri ini setelah beberapa tahun. Jika engkau tidak menyerah, para tentara akan membunuh sebagian besar rakyatmu dan sebagian lagi akan mati karena kelaparan dan yang lain juga akan mati karena sakit. Tetapi Sedekia tidak mau. Sedekia tidak mau taat pada Tuhan. Dia tidak mau menyerah kepada orang Babel. Tidak lama kemudian, benar sesuai dengan perkataan Tuhan, Nebukadnezar menduduki kota itu. Raja Sedekia berhasil melarikan diri, tetapi kemudian tertangkap dan menjadi budak ke Babel. Sesudah itu kota Yerusalem dibakar tepat seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia tetap tinggal di Yerusalem dan Allah menjaganya dari bahaya. Allah juga melindungi Ebed-Melek, pegawai yang menyelamatkan Yeremia agar tidak mati di dalam sumur. Adik-adik, Allah yang penuh kasih tidak mengabaikan umatnya yang tersisa. Meskipun bangsa Israel tercerai-berai, Tuhan berjanji memelihara mereka dan pasti mau membuat bangsa Israel kembali kepada Tuhan supaya mereka nantinya bisa taat kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan membawa bangsa Israel kembali ke negeri mereka setelah beberapa tahun. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 6. Mari kita membacanya bersama-sama sebanyak 4 kali. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang menghukum dosa,
Tetapi Allah juga adalah Allah yang pengasih, yang selalu mengampuni dan menjanjikan keselamatan untuk kami semua. Tuhan, kami tahu kami anak-anak yang berdosa, kami semua manusia yang berdosa, kami perlu Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-Mu yang taat pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Got questions? Kak, bangsa Israel kan umat Allah. Mengapa Allah membiarkan Babel untuk berkuasa atas mereka? Adik-adik, ini pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa Allah membiarkan Babel berkuasa atas bangsa Israel? Adik-adik harus ingat, Allah kita adalah pribadi yang adil. Artinya, saat orang berbuat salah, mereka akan mendapatkan hukuman. Bangsa Israel diizinkan Allah untuk dikuasai oleh bangsa Babel adalah sebagai hukuman Allah atas ketidaktaatan dan pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Alasan lainnya adalah karena Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Adik-adik tahu, seperti orang tua kita yang mengasihi kita, terkadang orang tua kita menghukum kita untuk kita dapat menjadi anak yang lebih baik. Demikian juga dengan Tuhan. Ia menghukum bangsa Israel dengan tujuan untuk memurnikan mereka dan membawa mereka bertobat kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 10, Tuhan berkata demikian, "Sesungguhnya Aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi Aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan." Sekalipun menghukum, adik-adik, Tuhan kita adalah Allah yang setia, sebab Ia juga sudah merancangkan untuk menyelamatkan dan memulihkan bangsa Israel di kemudian hari. Kita lihat dalam Yeremia pasal 29 ayat 10-11 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah Aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kita sungguh bersyukur ya adik-adik, kita punya Allah yang menghukum bukan supaya kita binasa, namun supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena itu, mari kita belajar untuk taat kepada Allah dalam segala hal. Tuhan memberkati. Song of the Month. Yay! My strong Savior
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.